Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngabis Hijrah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dimanapun kamu berada. Sahabatku, sudah menjadi suatu tradisi bagi umat Islam di Indonesia untuk selalu mengadakan acara yasinan dan tahlilan guna mengirimkan doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Acara tersebut, yaitu yasinan dan tahlilan ini, biasanya dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian dilanjutkan ke malam pertama, malam kedua, malam ketiga, hingga malam ke-7. Lantas, bagaimanakah sebetulnya hukum yasinan dan tahlilan itu? Jika sahabat Ngabis Hijrah ingin tahu jawabannya, simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir agar kita tidak salah paham. Sebelum lanjut, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Tuliskan salawat tersebut di kolom komentar beserta doa dan harapanmu. Semoga kelak banyak yang mengaminkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan semoga amal jariah senantiasa menghampiri kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ngabis Hijrah, anjuran membaca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia. Membaca surat Yasin itu banyak sekali keistimewaannya. Hal itu dikarenakan surat Yasin merupakan jantungnya Al-Quran. Barang siapa yang membacanya, maka akan dicatat seperti membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, segala sesuatu memiliki jantung. Jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Tirmidzi. Bacaan surat Yasin memang sering sekali dibacakan di setiap acara. Salah satunya dibacakan ketika ada orang yang meninggal dunia. Anjuran membaca surat Yasin untuk orang yang meninggal dunia ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Selain itu, keistimewaan surat Yasin apabila dibacakan untuk orang yang sudah meninggal, maka Allah akan meringankan dosanya pada hari kiamat dan akan dicatat sejumlah pahala baginya. Pembacaan surat Yasin bisa dilakukan di mana saja, di masjid, di kuburan, ataupun tempat lainnya, seperti rumah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Produl Mukhtar ala Duril Mukhtar. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mendatangi kuburan dan membaca surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan dosanya pada hari kiamat dan baginya pahala sejumlah orang yang meninggal di kuburan itu. Hadis riwayat Dailami. Anjuran tahlilan untuk orang yang sudah meninggal. Tahlil secara harfiah adalah membaca kalimat La ilaha illallah. Kemudian oleh masyarakat Indonesia disebut dengan istilah tahlilan, yang biasanya digunakan dalam acara kenduri atau selamatan atau sebuah acara yang di dalamnya terdapat kegiatan membaca ayat Al-Quran, zikir, tasbih, dan sebagainya. Biasanya pahala dari peramalan-peramalan tersebut dihadiahkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, terlebih lagi untuk mengiringi malam pertama di alam kubur, hingga dilanjutkan ke malam berikutnya, sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan. Semua peramalan-peramalan tersebut hukumnya adalah sunnah, sebagaimana disandarkan pada sebuah hadis. Tidaklah semata-mata mayat di alam kubur, melainkan laksana orang yang sedang tenggelam, yang meminta bantuan. Mereka meminta doa atau pahala yang dilakukan orang hidup yang disampaikan kepadanya, baik dari bapak, ibu, saudara, atau kawan. Apabila doa dan pahala kebaikan dikirimkan kepadanya, maka itulah yang mereka sukai daripada dunia beserta isinya. Sesungguhnya Allah akan memasukkan kepada penghuni kubur daripada doa-doa penghuni bumi, seperti gunung kebaikan. Sesungguhnya pemberian hadiah orang hidup terhadap orang mati ialah memohonkan ampunan untuk mereka. Hadis
riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Dailami. Sungguh tidak ada cara yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk menolong sanak saudara yang sudah meninggal, melainkan dengan mengirimkan doa, dengan memohonkan ampunan kepada Allah dan mengirimkan pahala berupa sedekah yang diniatkan untuk almarhum yang sudah meninggal. Peramalan doa dan sedekah ini biasanya dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tahlilan, yang di dalamnya terdapat doa dan diakhiri dengan sedekah makanan dari ahli rumah. Dalam kitab Nihayatu Zain karya Imam Nawawi dijelaskan, tidaklah datang kepada mayat yang lebih dahsyat keresahannya melainkan di malam pertama. Maka kasihanilah mereka dengan bersedekah atas nama orang yang meninggal itu. Adapun rangkaian tahlil dalam jumlah ketiga harinya atau ketujuh harinya, bahkan ke-40 harinya, ialah sebuah anjuran untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin dalam jumlah yang ganjil, bermakna bahwa sesungguhnya Allah itu ganjil atau tunggal dan menyukai yang ganjil, sedangkan jumlah 40 hari ialah batas minimum yang akan mengandung nilai sempurna. Sahabat ngabis hijrah, mungkin ada di antara kita yang tidak sependapat dengan amaliyah-amaliyah ini, tetapi harus diingat bahwa perbedaan ini bukanlah termasuk ke dalam perbedaan yang penting seperti sholat, beriman kepada Allah, dan lain sebagainya, melainkan hanyalah perbedaan amaliyah sunnah yang menjadikan rahmat bagi kita kalangan umat Islam. Bagi orang-orang yang melaksanakan tradisi yasinan dan tahlilan, semoga peramalan yang dilakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahala yang dikirimkan kepada ahli kubur dapat membuat mereka diringankan siksanya di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf dengan sesungguhnya, sebab yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله يا الله عبدك يلبي نداك. 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 الله يا الله